Ininya driver juga Iya, ada yang mitranya juga kebutuhan ada, khusus? berkebutuhan khusus juga, mungkin ada sekitar 2-3% Oh dari total lumayan tuh, driver bagus kami, ya. dan itu juga, kami sering Ini mengedukasinya, penting nih. untuk komunikasi dengan pelanggan. Jadi misalnya Mmm, mungkin nanti pelanggan nyuruh untuk, "Pak belok kanan atau mhm. belok kiri atau di Iya gimana sini," caranya tuh, Mas? kita biasanya pakai tepukan dada nih. Semua bisnis kan ada pukulannya masing-masing ya, Ya, belum PPN, mudah-mudahan nggak terimbas, kita nggak tahu. Pasti imbasnya ke customer kan ya? Gimana Mas? alhamdulillah sih kita nggak kena. Oh nggak kena ya masuknya ya? Hitungannya nggak kena, Oh, 12% itu nggak kena. bukan barang mewah berarti? Bukan. Kenapa kita bisa ngasih harga flat murah ya? Iya, Karena salah satunya itu komisi. Komisi komisi yang kami ambil heeh. per order dari setiap mitra, itu kami Komisi, garansi paling rendah. Take it to your face. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pers, kita ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas. Kemarin ramai-ramai soal driver ojek online ya di lini masa salah satu influencer yang juga mantan staf khusus presiden Surya Said, tapi soal diskriminasi lah. Nah, kita bisa bicara banyak soal driver ojek online ya, transportasi online dengan dari Maxim Indonesia sudah hadir Direktur Development Mas Dirham Sah. Ya, selamat Mas siang. Dirham yang panggilnya ya. Ya, benar. Terima kasih sudah hadir di sini ngobrol-ngobrol. Kita bisa ngobrol macam-macam nih ya. Boleh, boleh. Platform sebelah, platform Maxim juga boleh kita obrolin lah ya. Siap. Tadi tuh rame ya Mas ya. Ya sepekan inilah Mas Surya Said, anaknya artis senior Dewi Yul, Rai Said, beliau ada permasalahan diskriminasi lah driver. Dari Maxim Indonesia ya soal edukasi driver. Ini seperti apa Mas, terutama untuk kasus-kasus seperti ini? Oke, sebenarnya kalau kita ngeliat kasus yang sekarang ya, Ya. Terkait yang dimana mitra yang Mitra. tidak mau untuk mengambil atau menjemput penumpang yang mempunyai keterbatasan. Iya. Nah, jadi kami kalau di Maxim, kami punya standarisasi terkait hal itu, dan sebenarnya sih nggak masalah karena ada beberapa SOP juga yang Oh, ada SOP-nya sebenarnya ya? SOP khusus untuk penanganan Customer customer yang berkebutuhan khusus. Oke. Jadi kami juga ada semacam sosialisasi lah yang berkala. Jadi misalnya kalau driver atau mitra mendapatkan customer yang Kebutuhan khusus ya? berkebutuhan khusus, Cara handlingnya cara gimana gitu handlingnya ya? Oh, gimana, berarti habis memang itu sebenarnya juga ada ya? biasanya mungkin ada bawa barang-barang khusus yang untuk membantu kayak Kursi entah roda kursi roda gitu. atau mungkin Justru sampai ke tongkat. situ ada ya? ada. Oh, ini main ditolak aja nih. Nah, jadi terus juga Maxim juga sebenarnya kita pernah kerjasama dengan satu organisasi nirlaba Pertuni. Jadi Pertuni? sebagai CSR kami Sorry, Pertuni itu apa ya? Penyanyi? Pertuni itu Pertuni. Tuna untuk Persatuan Tunanetra kalau nggak Persatuan salah. Tunanetra, oke. Persatuan Tunanetra. Jadi Wah, ini malah lebih dulu nih, udah gandeng ini ya? iya, jadi kita memberikan free ride untuk organisasi mereka. Free ride? Iya. Oh, jadi free dong. Misalnya mau naik itu pakai aplikasi langsung gratis? Iya, langsung gratis. Dan juga Pesan makanan juga? pesan makanan enggak. Jadi untuk transportasi Antar jemput ya? dan Oke. delivery. Mobil motor? Ya, mobil dan motor. Wah, ini harusnya jadi contoh ini. Nah, itu juga selain itu juga Oke. dari sisi aplikasi ya. Hah? Dari sisi aplikasi kita udah fully integrated dengan khususnya kayak Android dan iOS, yang dimana Oh, dari oke. Android sama iOS itu kan punya satu fitur khusus untuk misalnya yang tunanetra, berkebutuhan khusus ada ya? berkebutuhan Oh, khusus, ada ya? seperti itu. Jadi Baru sudah paham. sangat user friendly lah untuk Harusnya ya mereka. sebenarnya ya. Iya. Tapi harus kasus seperti ini di era Indonesia udah maju lah kita sekarang segala teknologi itu kan dalihnya kan dia nggak mau ngangkut, padahal bisa chat ya, chat tuh masih bisa padahal komunikasi kan ya? nggak terlalu begitu Kan masih masalah bisa baca sebenarnya. ya sebenarnya ya? Iya, dan biasanya juga kalau untuk mitra-mitra kami pun juga ada yang tunarungu. Jadi Oh, justru ada ininya drivernya juga ada yang mitranya juga kebutuhan ada, khusus? berkebutuhan khusus juga, mungkin ada sekitar 2-3% Oh, dari total lumayan tuh, driver bagus kami, ya. dan itu juga kami sering mengedukasinya Penting nih. untuk komunikasi dengan pelanggan. Jadi misalnya mungkin nanti pelanggan nyuruh untuk, "Pak
belok kanan atau Mhm. belok kiri atau di Iya, gimana sini. caranya tuh, Mas? Kita biasanya pakai tepukan dada nih, Oh, tepukan di pundak, pundak. sorry. Oh, Nah, gitu. jadi kalau misalnya ditepuk sini, udah Kanan. kanan atau Oh, mungkin 2 kali gitu. udah stop di sini. Berarti dia info dulu ya, saya Heeh, kebutuhan khusus ada driver. kebutuhan khusus dan lain-lain. Terus juga di helmnya, Oh, itu kita juga ada prepare stiker, saya semacam pikir stiker. ditoyor tadi, Mas. Oh, Iya. jadi ada Oh, ada kayak tulisan. ada semacam tulisan, "Mohon maaf saya tunarungu, Oh, tolong, gitu. tepuk pundak sebelah kanan jika Ada ini." ini ya, petunjuk lah ya, Seperti direction. Oh, itu. gitu. Oh, jadi Dan drivernya justru ini drivernya yang berkebutuhan iya, khusus ya. Ini driver-nya menarik pun nih. juga. Ini harusnya Jadi di ini nih. kita berusaha untuk mengakomodir semua kebutuhan baik, dari segala kalangan lah pada intinya Hmm. sih seperti itu. Ini harusnya jadi role model sebenarnya. Jadi nggak cuman bukan customer malah ini kan, Iya, drivernya yang driver. berkebutuhan khusus. Tapi so far ini gimana, ada masalah nggak dari customer yang dapat orderan gitu ya dari driver yang berkebutuhan khusus, atau sebaliknya gitu dari driver yang dapat customer berkebutuhan khusus? Pernah ada So masalah far sih kita, belum pernah dapat masalah, malah, pada saat ada customer mendapatkan mitra kami yang berkebutuhan khusus yang mostly tunarungu ya, ini bisa Oh, rata-rata tunarungu ya. mendengar, mostly mereka mengapresiasi kita Oh, karena, justru ini ya. kita juga mengakomodir dari kalangan Teman-teman ini, berkebutuhan teman-teman ini untuk khusus. berkebutuhan khusus untuk mencari pendapatan, Di saat seperti susah itu. cari kerja Iya, ya, mereka ini udah bisa cari duit malah gitu ya. benar. Kalau jumlah driver, Mas, tadi kan 2-3% yang berkebutuhan. Totalnya maksim ada berapa Indonesia Raya ini, Mas? Mitra kerja berarti ya? Oh, mitra ya, Driver mitra ya? sih kita sekarang di 2024 ini udah udah jutaan lah. Jutaan Ya pada intinya bisa mengakomodir, semua orderan dengan penjemputan kurang dari 3 menit. Wah, ada jaminan 3 Iya, menit. jaminan 3 Ini menit ngeri penjemputan. ya. Ngeri jaminan 3 menit. Ini berarti banyak di kota-kota besar. Ya, di kota Jakarta, besar, habis itu di kota-kota kabupaten kita juga ada kabupaten, banyak, kota. Oke. terus juga di beberapa kecamatan-kecamatan yang menurut kami profitable dan Potensi potensi kita juga buka. kecamatan ya. Ya, jadi Kalau total partai ini ranting nih, sampai tingkat bawah. iya, Akar rumput tuh. total sekitar ada 200-an sih 200 Kota. kota. uh, Oh, di Indonesia. luas itu ya, banyak juga ya. Main kalau bikin partai itu, Mas. Wah, bisa tuh. Tapi Mas, ini kan perkembangannya ya kompetitif lah ya, ada Mm-mm. platform sebelah ya kompetitor. Ada juga saya lihat kalau nggak salah ada taksi listrik dari Vietnam kalau nggak salah sekarang. Oh Tapi ya, ini bukan ini, tapi mereka taksi gitu ya, taksi. Menghadapi ceruk bisnis yang ini mungkin udah bukan ini ya, red ocean kali ya, Pak ya. Gimana Mas melihat? kalau kami sih ngelihatnya sebenarnya sah-sah aja sih, Iya. mau siapapun masuk Oke, ke oke. pasar Indonesia ya Mm-mm. khususnya. Ya mungkin apa yang mereka tawarkan mungkin juga Iya. ada berbeda mungkin Benefitnya sama apa sih? benefitnya Kenapa apa. harus pilih gitu ya? Jadi ya kita kalau dari Maxim sih yang penting kita bisa mempertahankan main selling point aja sih. Kalau Maxim itu berarti dari tahun Kita start di Indonesia 2018. 2015. Iya. Potensinya apa Mas? Kenapa buka di Indonesia tuh? Ya pasti utama jumlah penduduk ya. Demografi Demografi kita ya. kita Ya, di benar-benar. Indonesia nomor 4 ya Ya. sedunia, Sedunia. paling banyak. Habis itu juga yang kedua mobilisasinya yang Lumayan ya. lumayan. Habis itu juga Orang Indonesia nggak bisa diem berarti. itu maunya gerak terus. Jalan terus. Terus juga yang ketiga dari ekonomi ya, yang kalau misalnya dari orang luar ngelihat, ini potensi ekonomi growth-nya itu tiap tahun ada bertambah nambah gitu. Jadi ya sangat-sangat potensial lah seperti itu. 2018 Jakarta dulu pasti dong ya. Pasti Jakarta. Habis dulu. itu ke Setelah itu kita merambah masuk ke Sumatera waktu itu. Sumateranya Di di Pekanbaru dan Batam. kenapa pilih? Enggak, orang kan biasanya Jawa Tengah, Surabaya gitu ya, Semarang, biasalah Bali gitu ya. Langsung ke Sumatera. Ya ada beberapa sih. Yang pertama kita juga ngelihat dari keadaan kompetitor yang udah eksis di luar nih. Oke. Terus juga yang kedua ada kita ngelihat demografi yang mana mobilisasi di waktu itu di kota Batam ya khususnya Batam. itu kan sangat tinggi nih, apalagi ada transport khusus yang direct ke Singapura, direct ke Malaysia yang
which is sebelumnya kami udah establish duluan nih di Oh Malaysia. gitu. Jadi Jadi lebih di Malaysia udah lama ya. udah lama. Jadi penetrasinya lebih gampang gitu. Oh jadi warga Batam yang biasa ke Singapura udah biasa pakai Maxim di Maxim, ya, sana. heeh. Pas pulang ke Batam, wah ada lagi. Ada nih. lagi. Nah, Pakai itu. deh. Seperti Pinter itu. banget ya. Iya 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 iya. Selanjutnya baru kita expand lagi mulai ke Kalimantan dulu nih. Berarti Jakarta, Pekanbaru Batam, Batam Pekanbaru, terus Kalimantan. Jauh-jauh ya Kalimantan, lompatnya ya. Kalimantan. Tapi Jakarta Jawanya itu posisinya Jakarta udah stabil atau Jakarta- paralel ke Jawa Tengah Timur ke arah. Kalau Bali. untuk Jawa waktu itu kita barengin juga buka di awal-awal tuh di Jogja sama Solo. Jogja. Oh Solo. Jogja sama Solo. Dan ya alhamdulillahnya sih waktu itu growth-nya lumayan banget. Makanya kami berani langsung expand lagi ke Samarinda Balikpapan dan di Sulawesinya langsung, ya. langsung di Makassar waktu itu. Makassar, oke Di lah, 2019. Jadi dari Batam itu ke Kalimantan dulu. Mm-mm. Kenapa Kalimantan? Atau karena ada IKN apa gimana? Belum ada waktu itu ya. Udah 2018 ya. Belum ada waktu IKN itu. baru kemarin ya. Kita ngelihat Oh berarti sebelum Covid ya? Ya sebelum Covid. Wah tough juga dong ya. Sebelum Covid itu kita udah buka sekitar 20 sampai 30 kota, seingat saya waktu itu. Sebelum Covid tuh. Ya sebelum Covid. Jadi setelah kayak contoh yang tadi Batam Pekanbaru udah mulai sustain, kita mulai nih langsung ngelebarin lagi masuk ke Padang, Medan, Oh masih Aceh, turun dikit ya. Masih di Sumatera maksudnya. Iya, Di Sumatera ya. sampai ke Lampung kalau di Sumatera Wah, semuanya. langsung dijajah Sumatera. Tapi Covid Mas, pukulannya gimana Mas? Kan lagi baru tuh 2019, baru mulai ini tiba-tiba Ya di 2 bulan setelah Covid kerasa banget sih waktu itu karena ada pembatasan PSBB waktu itu seingat saya. Sudah lama gak dengar Ya, PSBB. PSBB. Jadi semua operasional tutup, habis itu juga kegiatan masyarakat juga sangat-sangat semua minimal. kena dampak ya, Semua kena dampak. Tapi pada saat itu alhamdulillah syukurnya kami bisa maintain agar tidak ada pengurangan dari sisi karyawan. Jadi nggak layoff ya? Luar biasa Mas. Gimana caranya? Syukurnya waktu itu ya ada beberapa inilah hitung-hitungan sedikit. Tapi abis itu setelah ini kan semua juga kena pukulan telak Covid. Semua bisnis menurut saya ya, media juga sama gitu, banyak yang kena efisiensi. Terus gimana caranya ini nih rebound lah setelah dari Covid 2-3 tahun kayaknya recovery-nya. 2022 ya baru mulai ada cabang baru atau gimana gitu. Nah, jadi uniknya sih kami di 2020 akhir kami mulai fokus untuk mendevelop Jakarta. Oke. Fokus. Bedanya sama waktu awal 2018 apa? 2018 waktu itu kami lebih hanya ke settle untuk semacam kayak entity legalitas. Oh, jadi setup ya, awal ya. Oke. Dan kita juga coba nih untuk melakukan pemasaran dan lain-lain, tapi tetap ya kita baratnya kayak tahu diri lah ya. Ini ada 2 big kompetitor nih yang udah eksis lama. Tapi oke juga nyalinya loh Mas. Menurut saya sih ini oke juga nih. Kalau dari nyali ya, masuk di tengah-tengah udah ada 2 gitu, hijau-hijau gitu kan. Dan ternyata kita masih belum mampu nih untuk saing langsung di Jabodetabek atau Jakarta khususnya gitu. That's why makanya tadi saya cerita kami buka dulu di Pekanbaru, Batam, baru di Kalimantan ada Balikpapan, Samarinda. Nah, setelah semua kota-kota secondary lah ibaratnya udah mulai kuat, baru kami beranikan diri masuk ke Jawa. Menarik nih strateginya nih ya. Gitu. Jadi ambil pinggirannya dulu ya. Stabil dan di pinggirannya kuat gitu ya. Iya, daripada awal-awal langsung jor-joran kan juga useless gitu. Jadi ya udah nih strategi bisnisnya Mas Dirham nih. Tapi gini Mas, kan berarti kuat di luar Jakarta ya. Let's say begitu ya, kuat di wilayah-wilayah sekunderi. Menurut saya juga nggak sekunderi, Batam kota besar kan. Iya. Pekanbaru gitu kan kota metropolitan itu. Iya udah kayak Makassar juga kota besar, orang kota-kota besar lah. Tapi memang sorry Mas, kan ada beberapa kalau kita lihat driver, memang kasus ini di luar daerah gitu ya kedengarannya, karena ini baru ketahuan karena memang Maxim kuatnya juga di luar Jakarta. Ada beberapa kasus dugaan kriminal ya yang diduga dilakukan driver gitu di beberapa wilayah lah. Kasusnya ada macam-macam kayak ada di Sorong, harus ada dugaan asusila. Ini gimana Mas? Maxim pencegahan atau
sanksi atau gimana soal edukasi ini? SOP lah. Oke, dari segi pencegahan dulu ya. Iya. Kalau dari pencegahan sih jelas nih dari awal registrasi Pasti ada. kita udah melakukan verifikasi ya dari KTP, SIM, habis itu Oke. muka. Terus juga sekarang kita juga udah running verifikasi berkelanjutan. Jadi randomly driver bakal dapat verifikasi untuk ibaratnya verifikasi muka lah, verifikasi muka sama KTP biasanya. Berkelanjutan tuh maksudnya gimana? Jadi setiap Setiap- minggu atau kadang oke. 3 hari sekali, 4 hari sekali itu nanti pasti ada verifikasi lagi. Ya, Misalnya gimana misalnya? jadi Saya 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 udah daftar nih driver nih. udah Oke, dapet. udah jadi driver. Udah Habis itu jalan di bulan pertama sih jadi driver. Nah, jadi di bulan pertama itu nanti pada saat biasanya setelah selesai menyelesaikan beberapa order ya, let's say mungkin Oh, udah jalan berarti nih. udah 2 atau 3 order. Nah, nanti kami ada verifikasi lagi. Jadi namanya verifikasi muka lah gitu, Random, ini random nih. yang berkala. Jadi make sure kalau misalnya drivernya tetap orangnya yang sama dan tidak dialihkan nih akunnya ke pihak lain. Emang banyak. Karena kan Modusnya emang ya banyak kayak isu gini. banyaknya kan kejadian Beli hal-hal akun ini ya, kan apa sih, dari apa situ. namanya? Ya jual akun, Jual beli akun ya, jual seperti akun. itu. Iya, ada jual akun driver. Bisa jadi bisnis juga ya. Iya. Dan karena problemnya yang kebanyakan ini terjadi itu ya para orang-orang yang membeli akun ini gitu loh, bukan pemilik akunnya sendiri yang Oh, kebanyakan. jadi pelakunya tuh yang beli akun. Iya, kebanyakan kasus sih yang kita Oke. sering hadapi sih seperti itu gitu loh. Jadi Oke. salah satu preventifnya ya inilah kita melakukan verifikasi yang berkala lah gitu. Verifikasi acak berkala ini hanya untuk driver baru kah atau yang sudah existing? Semua semua. Jadi yang baik yang baru maupun yang lama. berarti udah filter dari situ juga ketat sebenarnya. Iya. Ya. Kalau sanksi gimana, Mas? Nah, kalau sanksi ya kalau misalnya udah memang terbukti ya Terbukti, bersalah dan ya. lain-lain ya kita sih pasti tetap berkoordinasi terus nih kalau misalnya sampai ke ranah kepolisian atau ke ranah Polisi hukum. aja udah ya. Kita udah bakal bantulah semaksimal mungkin by pemberian data, habis itu juga ada beberapa kasus yang kita kasih kompensasi Kompensasi. ke korban. Terus juga kalau misalnya kayak terjadi laka atau gimana, kita kebetulan ada kerjasama dengan satu yayasan namanya YPSSI, Yayasan PSSI Pengemudi bola apa? Selamat Sejahtera Oke, Indonesia. oke. Bukan PSSI. Lagi rame bola. Iya. Sorry. Terus jadi ini untuk customer atau untuk driver? Dua-duanya. Baik customer. Misalnya baik gimana driver. ada kasus misalnya Let's say amit-amit ya misalnya accident nih. Kecelakaan, oke. Jadi dua-duanya accident luka nih. Dua-duanya luka. Nah, nanti dari YPSSI bakal cover sebagai santunan lah. Ini bukan asuransi tapi Bukan Mas? asuransi jatuhnya. Oh, santunan. Jatuhnya sebagai jadi santunan. Jadi untuk level apa? Kecelakaan ringan, sedang, berat atau ada Semua. Mau mulai dari ringan, sedang, berat sampai misalnya angkanya amit-amit, beda-beda dari ya, santunannya. amit-amit meninggal dunia nih ya. Oh, ada juga ya. ada juga. Oh, jadi tapi ini bukan asuransi ya? Bukan asuransi, jatuhnya kita santunan untuk dia. Setidaknya sebenarnya ada ya. Ha-ha. Saya nggak tahu di platform sebelah saya belum cek sih. Dan Atau gimana, Mas? Ada info ya, Mas? lumayan Asuransi. kalau untuk santunan ya. Nah. Kalau kami ya santun yang kami berikan sih bisa dibilang sangat lumayan lah. Tapi orang nggak mau kecelakaan kan? Ya, Tapi- itulah bener lah. Tapi setidaknya orang merasa secure driver. Iya. Gitu. Kalau saya misalnya driver, wah ada ini nih, ya udahlah gas cari duit gitu kan. Iya, karena yang sering buat driver insecure atau juga pelanggan juga Iya, mungkin iya. ya kan di jalan kita nggak Kita tahu nih nggak gimana. tahu di jalan yang mau jalan kan tiba-tiba jalan. Kita naik gimana. mobil aja kadang-kadang Iya. amit ya, apalagi naik motor roda dua ya. Ya mungkin ngantuk lah atau mungkin ada orang lain yang ceroboh. Oh iya, lah kita ya. udah bagus-bagus naik mobil gitu ya, naik Oh, motor udah sesuai aturan dari belakang ceker kan, kita nggak tahu kan ya. Nah. Tapi apa namanya, ini tuh penting sebenarnya ya, bukan asuransi tapi santunan. Model apa namanya, klaim ya Pak, intinya gimana? Iya, modelannya sih tetap kayak semacam klaim ya. Jadi kita nanti bakal minta lebih detail untuk apa sih namanya, kayak resip pembayaran biaya Bukti. pengobatan. Jadi apa modelnya segala. reimburse gitu ya. Ya, secara nggak langsung sih reimburse, tapi nominalnya tidak fix dengan sejumlah itu gitu Oke. loh. Makanya kami menyebutkannya santunan. Karena mungkin si driver ini ternyata dia punya asuransi lain mungkin dari BPJS iya, yang udah betul, di cover. Jadi nanti dari kami memberikan santunan mungkin
sisa-sisa Sekian ya, apa aja oke. sih yang nggak di-cover mungkin seperti itu. Tapi dengan adanya santunan ini menurut kita sih ada itikat Mm-mm. baik dari perusahaan buat kasih ini kan. Ya, Driver tadi ngerasa "Ah, udah aman nih cari duit. Customer juga kan ngerasa happy, kita kan nggak tahu ya kalau iya, di jalan. bener banget itu. Berarti sekarang ini 2025 nih, pas nih Januari nih Mas. Iya. Tahun politik, tahun PSSI, tahun Sinteyong gitu ya. Maxim gimana nih Mas? Tahun ini challengingnya apa? Terus mapping kompetitor yang hijau-hijau itu gimana? Pasti kan semua bisnis kan ada pukulannya masing-masing ya. Iya. Belum PPN, mudah-mudahan nggak terimbas, kita nggak tahu. Pasti imbasnya ke customer kan ya. Gimana, Alhamdulillah Mas? sih kita nggak kena. Oh nggak kena ya masuknya. Hitungannya nggak kena, Oh, 12% itu nggak kena. bukan barang mewah berarti. Bukan barang mewah. Tapi gimana Mas lihat setahun ini Mas? View Untuk industrinya. 2025 ya. Oke, ya gimana Oke, kira-kira? untuk 2025 sih kita masih optimis lah ya, Optimis, karena masih banyak hal-hal yang belum kami explore. Jadi Oke. karena dasarnya dari situ kami masih optimis lah. Belum lagi ada beberapa pembaruan nanti dari sisi aplikasi Berarti baru peningkatan nanti. layanan ya? Peningkatan layanan, terus juga di sisi penambahan layanan Fiturnya di oke. khususnya mungkin ada layanan premium, layanan ya mungkin sekarang lagi hype-hype-nya kendaraan listrik. Ya itu jadi Oh, potensi oke, juga oke. oke. untuk kami seperti itu. Kalau saya customer nih, saya customer sebenarnya bukan kalau emang customer. Kenapa saya harus pakai Maxim kuning daripada yang hijau nih? Kenapa Mas? Karena satu sih, di samping kita aman, harga kita paling stabil. Stabilnya nih maksudnya gimana? Stabil itu jadi mungkin ngelihat dari sisi kompetitor yang begitu banyak ngasih promo, ngasih ini itu apa segala. Ya mungkin ada kadang kita lihat oke, misalnya dari aplikasi si A nih, Iya. promo sekian, dari aplikasi B, kok beda gitu. Pindah kita. Nah kalau kita bakal kalau kita sih flat, mau Jadi kalau stabil Iya. murahnya stabil gitu. murahnya stabil Oh, gitu. oke, oke. Saya Tapi selama- dijamin kan nih murahnya stabil? Dijamin. Oh, dijamin. Karena kan kita udah banyak juga kayak proteksi tadi yang Tapi saya udah- cerita ya, udah PSSI. 200 kota ya. Heeh. Banyak loh, tumbuhnya growth-nya lumayan nih. Ya masih ada lah beberapa kota lagi juga yang bakal kita open lah di tahun 2025 ini. Berarti yang belum ada di mana Mas? Yang belum ada di mana ya? Pulau, jadi semua pulau besar ada. Pulau besar Sumatera, semua ada. Kalimantan, Papua, Papua mana Sulawesi, Sulawesi, ada, Nusa Tenggara kita ada Nusa udah, Tenggara, Bali, Lombok ada. Lombok ada. Berarti Bali apalagi? Bali apalagi? Iya. Papua ada berarti ya? Banyak nih. Papua tuh di Jayapura, Manokwari, sama banyak satu lagi apa gitu saya. ND. Oh, ND. Oh, memang berarti udah banyak ya. Iya. Udah banyak jadi Maxim. Jadi kita lihat di jalanan juga udah banyak sih sebenarnya. Ya. Kemarin saya lihat Jakarta Selatan, wah ini kantor Maxim nih. Oh iya, Ya yang di lah. Jati Barat ya. Tapi Mas, ini kan mapping bisnis transportasi online gitu ya. Ini kan udah ada dan ada juga kompetitor baru masuk gitu ya. Ini kan juga kalau dari sisi lapangan pekerjaan misalnya kan driver kan mitra kerja itu juga menambah. Apa ada ini khusus nggak buat driver untuk meningkatkan apa sih namanya kira-kira ya? Kan pasti namanya driver kan suka loncat-loncat ya. Iya, Ada itu. tawaran apa yang disampaikan dari Maxim buat driver? Ya kalau kita, Kesejahteraan lah soal angka ya kira-kira take home pay-nya lebih ini atau gimana? kalau kita sih kenapa kita bisa ngasih harga flat murah ya? Iya. Karena salah satunya itu komisi. Komisi yang kami ambil per order dari setiap mitra itu kami garanti paling rendah. Jadi artinya potongan terhadap Potongan, driver ya. itu paling rendah. Paling rendah. Bahkan ada yang beberapa case kayak misalnya mungkin kalau Mas pernah lihat nih di jalanan ada kendaraan mobil gitu yang kita full branding itu. Oh iya, It- suka ada stikernya Iya, tuh. suka ada stikernya. Nah, itu Betul. tidak sama sekali tidak ada kami ambil komisinya. Jadi 0% ibaratnya. Gimana? Jadi nggak ada potongan ya, dong, nggak ada driver? potongan ya. Jadi ibaratnya kayak semacam barter lah. Karena ke si pasang pemilik banner kendaraan itu ini. ya, Iya. pasti namanya stiker di mobil gitu ya. Banyaklah program-program seperti itu yang kami lakukan di beberapa kota juga. Oh, menarik juga ya. Iya, Mobil tempel stiker besar-besar gitu emang suka lihat sih. iya. Itu nggak dipotong drivernya. Nggak kita potong komisi sama sekali. Oh, gimana beda ini pas? Oh, berarti pas daftar dia sebagai mitra ya. Jadi
kita ada namanya program branding ya. Kita menawarkan kalau drivernya mau nanti ya silakan lagi datang ke kantor cabang terdekat ya. Nah baru nanti ya ada beberapa perubahan lah yang kita lakukan di situ. Itu aja sih. Kalau motor juga ada Kalau motor sih kebetulan belum ada, tapi tetap motor itu kita program khusus buat driver. untuk yang apa namanya potongannya ya, potongannya itu kita tetap rendah, masih startingnya dari 8,5% sampai 15% maksimal. Terus ngambil untung dari mana mas perusahaan? Ya itu untung udah, Itu udah dong. itu udah untung, nggak usah banyak-banyak lah. Wah, Yang penting dari sisi customernya Ya. kita bisa nge-provide harga murah, habis itu dari sisi Iya, drivernya penting pun itu. driver juga masih bisa Merasa masih untung ya. masih bisa dapat ya bawa pulang duit lah untuk anak istri di rumahnya lah. Iya, komisi itu jangan gede-gede mas, potongan kasihan. Kasihan. Iya, karena kan soalnya banyak teman-teman yang alami layoff di perusahaan. Iya, benar-benar. Dan gak sedikit teman-teman di lingkungan saya lah, banyak juga yang jadi driver buat jalan terbaik sebenarnya ya. Mereka jadi driver itu banyak sekali sih memang. Buat ini sih bagus sebenarnya ya. Kalau dari ini mas apa namanya strategi bisnis ke depan lah, tadi kan sudah disebut akan ada peningkatan fitur ya layanan. Tadi kan ada premium. Premium itu berarti apa mas? Oke. Bedanya sama yang regulernya? Premium ya kita bakal nawarkan kendaraan-kendaraan yang premium lah ya, Oh, ibaratnya. dari jenisnya ya. Dari jenis kendaraan, terus juga dari sisi pelayanannya lah ya, yang agak beda dikit nih ya mungkin. Potongannya lebih gede nggak drivernya? Oh tentu tidak kalau Maxim. Bisa aja mas Tentu Diram nih. tidak. Tapi mobilnya inilah, Ya naik mobilnya dikit. mobil-mobil yang Jenisnya, cc-nya ini kita bisa tipe-tipe lihat yang ya. premium lah. Dengan layanan yang diberikan oleh mitra driver kami ke pelanggan juga yang lebih premium. Berarti lah, ada gitu. edukasi khusus buat driver yang Ya, pegang benar. vehicle premium ya. Iya. Sekarang jumlahnya, tapi sekarang udah mulai atau? Kita sekarang lagi paralel running bertahap? trial sebenarnya dari airport, khususnya di Oh, dari Soekarno-Hatta di airport, Terminal oke, 3. iya, Jadi ada beberapa unit premium yang udah kami masukin di sana. Jadi ya di situ sambil kita analisa lah nanti gimana apa aja kurangnya seperti itu. Sebenarnya udah jalan. Udah jalan ya Udah berarti ya, jalan. berarti udah dari evaluasinya gitu ya. Mm-mm. Emang penumpang bandara ya. Iya, Benar-benar. penumpang bandara bener-bener inilah. Tapi ini mas apa namanya? Ini kan agak ketat persaingan bisnis ya kalau lihat ya apa platform-platform yang existing. Apa namanya kalau misalnya mobil gitu ya roda 2 untuk makanan gimana mas? Antar jemput makanan sudah dimulaikah atau memang ada inovasi baru lah kira-kira? Apa pembedanya gitu, diferensiasi? Oke, jadi untuk makanan ya khususnya antar makanan ya, antar bukan antar jemput ya, antar makanan, makanan. antar jemput makanan. oke. Jadi tahun ini sih kita rencananya akan mengintegrasikan full ke merchant-merchant se-Indonesia. Jadi harapan kami sih nanti di 2025 ini semua pelanggan kami dari Sabang sampai Merauke udah bisa nikmatin fitur baru itulah seperti Wah, itu. ini harganya gimana nih? Harganya tetap Komisi. dong. Yang pasti kalau saya pesan, aduh, bisa lebih murah nih. Iya, Lebih murah nggak? pasti. Kita kan beda 1.000-2.000 ya. Iya, pasti udah mikir. Pasti geser nih. Wah, beda 2.000. Wah, nggak ada promo ya pindah. Segampang itu kita pindah gitu ya. Kalau kita sih dibilang kayak promo apa segala mungkin kita nggak ada karena kita tetap bakal nge-maintain harga itu se-ekonomis mungkin. Memang udah murah ya, jadi Iya. nggak usah di promo ya. Ha-ha. Meskipun sebelah misalnya udah kasih promo, bisa lebih murah nggak tuh mas? Iya, masih bisa. Wah ngeri nih. Ya kadang Lebih murah nih, mungkin ngeri. jadi sama atau kadang mungkin jadi lebih murah. Iya, tergantung ininya juga apa wilayah kali ya. Ya, wilayah baru mungkin juga tergantung usernya mungkin seberapa frequently dia pakai aplikasi gitu. Oh ada ininya historicalnya ya. Ya algoritma gitu. Mas ngomong soal wilayah nih mas, wilayah tiap daerah kan karakternya beda-beda ya. Mungkin juga peraturan daerah mungkin juga beda-beda ya. Iya. Per provinsi, kabupaten, pusat, Jakarta. Di Jakarta apa Pekanbaru gitu ya, sama di ND mungkin beda. Ada ini nggak mas? Kalau dari regulasi ya, bagaimana? Ada perbedaan juga kah di daerah? Nah, jadi sebenarnya sekarang ini ya, mungkin 1 tahun ke belakang ini nih ya, kita lagi agak complicated masalah regulasi nih terkait tarif. Jadi ada beberapa daerah melalui keputusan gubernur, mereka mengeluarkan skema untuk penetapan tarif roda 4 khususnya. Jadi
yang bertolak dengan keputusan dari Kementerian Pusat ya Kementerian dalam Pusat dalam berarti hal ini Kementerian Kemenhub Perhubungan ya? Hubungan Darat. Di situ sih kami ngelihat ini agak gimana ya, di satu sisi mungkin dari gubernurnya mungkin Mhm. mau pleasing masyarakat orang Oh, mereka, tapi dari satu sisi lain kita ngelihat ini apa sih dasarnya gitu loh untuk menaikkan tarif jadi sekian gitu loh. Karena kalau di kementerian khususnya, jadi dari kementerian itu sering berdiskusi nih ke mhm. aplikator. Koordinasi ya Ya, koordinasi, sama habis itu perusahaan. juga sering melakukan beberapa survei ke masyarakat Mhm khususnya kalau mhm. misalnya segini jadi berapa. Jadi, banyak pertimbangan untuk memutuskan sesuatu gitu loh. Nah, di daerah-daerah ini yang Mhm. kami tidak melihat itu, yang Ot mereka, heeh. hanya sepihak tanpa ada, melibatkan kami sebagai aplikator, terus juga tidak ada melibatkan masyarakat khususnya untuk menentukan tarif ini Oh, gitu loh. artinya misalnya saya ke Batam nih, Mhm. saya pakai ini sana. Dengan misalnya jarak yang sama gitu pesan makanan atau kita antar jemput ya dengan jarak yang sama, di sana bisa lebih mahal atau mungkin lebih murah gitu? Di sana pasti jadi lebih mahal karena berdasarkan keputusan dari gubernurnya, ia menaikkan tarif yang di atas, tarif yang telah ditetapkan oleh kementerian. Mmm. Jadi kan Itu kalau memang bisa dari berdiri masing-masing ya tiap daerah untuk penentuan tarif ya? nah itu sebenarnya agak ambigu sih Oke, sebenarnya. angkutan umum biasa kali jadi Heeh. anggapnya atau jadi Sebenarnya kan bukan angkutan umum biasa iya, ya, betul tapi betul. mungkin dianggapnya seperti itu Heeh. gitu loh. Jadi, agak ambigu sih, jadi sebenarnya yang tepat itu harusnya dari kementerian ini, mungkin bisa mengontrol lah, ke daerah-daerah gimana Iya iya caranya ya iya. itu sesuai dengan, ketetapan yang udah dikeluarkan. Jadi ada berdasarkan kalau yang sekarang kan ada 3 zonasi nih ya, zona Mhm. 1, zona 2, zona 3. Itu zonasi per apa, Mas? Zonasi itu per daerah. Jadi zona Mmm, 1 ini ada di Sumatera, habis itu beberapa kota selain Jakarta, zona habis 1. itu di Kalimantan enggak, Jawa aja Jawa sama aja, Sumatera. oke. Zona 2 ini khusus untuk Jabodetabek, zona Mmm. 3 baru mostly daerah timur. Oke Nah, oke. seperti itu. Nah, Jadi harganya beda-beda ya? ya harganya beda-beda. Misal dengan jarak yang mirip-mirip gitu ya? Mhm. Tapi ini masih begini berarti aturan regulasi ini masih Iya masih, Mas. masih jalan begini? Masih jalan. Ada koordinasi sama Pemda setempat? Ya pasti ujung-ujungnya kita tetap harus, Ikut ya? berkomunikasi Oh, juga jadinya kita yang buka mau nggak mau ya? komunikasi ke, apa namanya, bisa dibilang ke dinas-dinas Iya, daerah lah, terkait ya. heeh. Ya artinya kalau dampak ke sebagai kita ya pelanggan lebih mahal dong ya? Iya lebih mahal dan juga dampak dari, mitra kami juga ya, khususnya ya, Oke, ya ya driver pasti ya akan kasihan ada juga ya. Ya ya penurunan ya. ritase atau order. Retase ya Iya, namanya. heeh. Kalau koordinasi dengan Kemenhub gimana, Mas? Soal ini. Ya kalau ke Kemenhub sih, Kemenhub, masih terus Hubdat ya. heeh, masih terus, berkoordinasi sih ke kita juga, Jadi belum nih, ini heeh, masih 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 belum ada ini sih. berarti ada harga yang oke lah Jakarta kita anggap sebagai apa namanya benchmark ya. Mhm. Berarti ada yang lebih murah gitu ya dari Jakarta Oh atau yang kalau lebih mahal? lebih murah pasti ada. Jadi Coba yang paling murah di mana, Mas? Kalau saya pesan kalau paling murah sih daerah sekarang ya, di Sumatera sih. di Sumatera di mana? Batam, Pekanbaru tadi? Sumatera, ya Pekanbaru masih harga standar, terus juga Jambi, Oh, Jambi. Palembang juga, Banyak juga Lampung drivernya juga, ya. heeh. Kalau paling mahal daerah mana nih? Paling mahal tentu tuh di daerah timur kayak di Jayapura, di Oh. Manokwari. Oh, kalau itu sih jangankan driver, Mas. Harga sembako Iya, juga harga mungkin sembako lebih aja udah mahal mahal ya. banget gitu. Iya, kalau itu sih ini ya. Tapi memang regulasi ya. Iya, ya mau Regula tidak mau ya kita kan mesti ngikutin lah Iya, ya. tapi kasihan juga sih sebenarnya ya, Mhm. apa customer, terutama inilah ya, drivernya, mitra Iya kerja mitra ya. sih, heeh. Tapi ngelihat itu kan challenge Mas ya ke depan. Kira-kira dari pemerintah hasil koordinasi terakhir ada ini enggak, ya itikat untuk ya ini disamaratakan lah atau tergantung daerah masing-masing atau memang ada istilahnya kalau di ini kan ada harga eceran tertinggi gitu ya, Ya HET jadi atau apa? ada batas HET-nya ada bawah, batas bawah atau batas batas atas, atas? ya, Iya. heeh. Ya jadi so far sih kita masih nunggu lah masih nunggu sih, Oke. gimana nanti untuk ke depannya karena udah ada lagi isu untuk menaikkan tarif lagi. Ada lagi Ya pasti ada sih, tiap tahun itu pasti ada iya, gitu. pasti ada semua itu ya, nggak Heeh. cuman tarif, kita yang lain lah banyak Iya, itu semuanya lah. otomatis gitu. Tapi Mas,
ini Mas, apa namanya, tantangan ke depan ini ya kan. Semua orang pegang gadget ya, semua orang pegang ini, semua mungkin lebih mudah. Ini juga kan untuk mempermudah sebenarnya. Tantangan ke depan tuh di bisnis ini kan bisnis jasa justru. Iya. Apa Mas ngelihat untuk di kita lah pokoknya kota-kota besar, melihat kompetitor, tantangan besar. Kalau lihat ini kan dari sebelum Covid sampai Covid masih survive dan bahkan growth. 2025 ini kalau lihat kita ekonomi global, kalau ngeliat segala macem di dalam begini, orang tuh nadanya udah pesimis aja gitu Iya, kan. iya. Maxim gimana ngeliat ini Mas? Ya kalau tantangan ya di samping regulator ya, Ya. kita juga ngelihat dari internal kita sih, jadi kayak semacam gimana caranya sih biar aplikasi kita lebih more easy to use atau Oke, itu juga penting tuh sih. lebih bukan hanya Ramah untuk user friendly ya. user friendly juga, terus juga lengkap dengan segala semua layanan-layanan Layanan, barunya oke, gitu. betul, Terus betul. juga yang terutama sih tantangannya gimana sih kita bisa nge-maintain quality of service. Oh itu penting sih, karena layanan utamanya jasa Iya, kan. karena kita kan utamanya jasa. Jasa. Tapi masih optimis nih Optimis. di luar isu PPN segala macam ya. Masih optimis. Masih Apalagi ya semoga dengar-dengar kan ada program pemerintah nih mau ngasih subsidi Oke. subsidi BBM. Jadi ya. kemarin juga sempat itu udah ini banget koordinasi ya, sempat Mengena koordinasi. banget ya, terutama buat mitra ya. Ya benar-benar. Ya semoga itu terrealisasi semuanya. Jadi kita udah konsolidasi data lah. Jadi supaya ya bantuan ini tuh tepat sasaran lah. Iya, ini penting Seperti sih. itu. Saya juga pemakai motor sebenarnya. Iya. Kita rider. Mas Dirham terakhir nih Mas Iya. soal ini. Kira-kira forecast ke depan ini apa yang mau dilakukan Maxim untuk pengembangan bisnis dan bisa compete lah dengan kompetitor. Terus ya strategi untuk meningkatkan layanan customer itu gimana? Oke, jadi dari segi aplikasi sih kita mau memberikan lagi kemudahan nih dari sisi payment ya. Dari sisi payment kita juga akan launching non-cash paymentnya. Mungkin kita kerjasama dengan Caspro. Jadi nanti namanya Maxim e-wallet Caspro. Wah, baru lagi nih Baru e-wallet. lagi terus juga ya Harus top up terus gitu. top up-nya tetap terjangkau. Oke. Jadi itu ya. Menarik. Itu main things-nya sih itu sih di 2025. Terus yang kedua yaitu full integrasi untuk pelayanan pengantaran makanan. Oh, Gitu. jadi sebenarnya banyak langkah besar yang mau Iya. ini ya. Pekerjaan berat juga kayaknya Mas ya. Ya lumayan lah tahun ini. Mas Dirham, thank you nih ngobrol-ngobrol nih. Saya dapat insight banyak sekali dari kasus-kasus yang viral pengembangan bisnis gitu. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Terima kasih juga sebelumnya. Siap. Rekan-rekan pers, demikian ngobrol-ngobrol dengan Mas Dirham Shah, Direktur Development Maxim Indonesia. Tim DPO izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dirham, thank you. Yeah.